Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Muhammad Swendra, mahasiswa Universitas Insan Cinta Indonesia semester 2 Prodi Psikologi. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas hasil karya tulis kami dari beberapa referensi yang telah kami rangkum sebagai bahan ujian akhir semester kami pada mata kuliah Introduction to Neuroscience. Dalam pertemuan ini kami akan membahas yaitu masalah-masalah pada remaja. Adapun beberapa poin yang kami telah bulatkan dalam permasalahan tersebut yaitu ada 6 poin. Yang pertama adalah depresi dan kecenderungan bunuh diri pada remaja. Nah, apa itu depresi? Depresi adalah gangguan pada perasaan atau suasana hati yang ditandai dengan perasaan kesedihan yang mendalam dan hilangnya terhadap minat pada hal-hal yang sebelumnya disukai ataupun digemari. Nah, depresi juga bisa disebabkan beberapa kondisi kesehatan fisik seperti kekurangan vitamin D. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa sifat antioksidan dan pengaruhnya terhadap jaringan otak, terutama di area yang terlibat dalam depresi dan kecemasan, bahwa vitamin D sangat penting untuk pencegahan gangguan kesehatan mental. Nah, ini ada beberapa faktor pemicu depresi ya. Nah, bisa teman-teman baca langsung di slide yang sudah saya tampilkan. Nah, salah satunya yaitu trauma terhadap suatu peristiwa. Jadi depresi ini bisa diakibatkan dari trauma terhadap suatu peristiwa. Nah, depresi dapat dicegah nih teman-teman dengan melakukan pengelolaan stres pada diri. Misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai seperti refreshing, olahraga maupun hobi yang bersifat positif lainnya. Bisa juga dilakukan dengan konteks spiritual keagamaan. Nah, yang paling saya sarankan yaitu salah satunya selain konteks spiritual keagamaan yaitu melakukan konsul kepada psikiater maupun psikolog. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, adapun yang akan kita bahas yang kedua yaitu cedera diri yang tidak bertujuan untuk bunuh diri. Nah, cedera diri ini atau non-suicidal self-injury adalah tindakan merusak jaringan tubuh sendiri secara sengaja dan mengakibatkan kerusakan langsung yang bertujuan yang tidak disetujui secara budaya maupun tanpa bermaksud untuk melakukan bunuh diri. Nah, contohnya yaitu mengukir atau memotong kulit dengan sengaja, membakar diri, membenturkan kepala ke arah benda keras, menanamkan benda pada area subkutan atau di bawah kulit, bahkan menggaruk area tertentu hingga terluka. Jadi cara pengobatannya yaitu bisa dengan cara hidup sehat secara mental dan fisik. Nah, ini cara pengobatannya. Nah, pencegahan utama dari pelaku NSSI tersebut bisa dengan menghadirkan tenaga profesional. Tentunya nanti tenaga profesional akan melakukan treatment dalam mengobati korban. Nah, salah satunya berupa terapi kognitif perilaku yang bertujuan meregulasi emosional ke arah yang lebih adaptif maupun perilaku lainnya. Nah, setelah itu kita akan membahas pada poin ketiga yaitu kecemasan umum dan sosial, ya. Apa itu kecemasan? Kecemasan adalah kondisi yang paling umum yang dialami manusia selama masa remaja. Kecemasan sosial atau fobia sosial ditandai oleh ketakutan yang kuat dan tidak wajar terhadap situasi sosial. Nah, seseorang tersebut dia khawatir selalu. Dia merasa ini akan dihakimi nih atau dievaluasi secara negatif oleh masyarakat ataupun orang lain. Nah, ini nih kecemasan sosial atau fobia sosial ini dapat diobati melalui psikoterapi kognitif dan obat-obatan.
Targetnya tentunya dengan meningkatkan rasa percaya diri si pasien tersebut. Nah, pada poin berikutnya akan kita bahas yaitu PTSD ya, atau stres pasca trauma, post traumatic stress disorder ya. Nah, ini PTSD singkatannya. Apa itu PTSD? Adalah kondisi kesehatan mental yang terjadi setelah menyaksikan peristiwa maupun mengalami secara langsung. Jadi seseorang tersebut dia mengalami secara langsung ataupun cuma menyaksikan peristiwa tersebut ya. Nah, ini akan berdampak pada kesehatan, dia susah tidur ya, adanya munculnya rasa kecemasan dalam diri. Nah, karena dia terus-terusan seakan-akan kilas balik kejadian tersebut, peristiwa tersebut itu selalu membayangi dalam pikirannya. Nah, sebab-sebab yang diketahui paling sering pemicu PTSD ini yaitu pelecehan seksual, perundungan, malpraktik pembedahan operasi tertentu pada prosedur medis, kekerasan fisik, kecelakaan, peperangan, bencana alam, bahkan sampai kepada sakit yang dapat mengancam tubuh si penderitanya. Nah, adapun penyebab PTSD lainnya bisa teman-teman baca ya, sudah kita tayangkan ya di slide ya. Nah, gejala penderita PTSD itu banyak. Nah, salah satunya kita ambil yang poin terakhir yaitu ingatan pada peristiwa traumatis hingga terbawa sampai harus mimpi buruk. Nah, itu tadi yang kita bahas dari awal. Nah, antara PTSD gejalanya di orang dewasa, remaja, dan orang tua dengan yang dialami oleh anak-anak itu berbeda. Jadi kalau pada remaja, dewasa, dan orang tua itu yang sudah kita bahas pada menit-menit sebelumnya. Nah, kalau pada anak, nah gejala penderita PTSD ini berbeda. Contohnya kerap kali anak tersebut buang air kecil di celana walaupun sebelumnya sudah buang air kecil. Nah, ini nih gejalanya. Yang kedua, ingin selalu dekat dengan orang tua atau saudaranya. Jadi dia tidak ingin sendiri. Dia ingin selalu ada yang menemani dari orang tua maupun keluarga. Dia merasa cemas dan ketakutan ya kalau sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kerap menjadikan permainan yang sama secara berulang-ulang sebagai bentuk reka ulang peristiwa traumatis. Nah, ini pada gejala PTSD yang diderita oleh anak-anak tentunya berbeda gejalanya yang diderita oleh orang dewasa. Nah, adapun cara mengatasinya yaitu dengan cara psikoterapi. Nah, psikoterapi ini nanti akan memberikan beberapa teknik. Nah, biasanya menggunakan terapi eksposur, terapi EMDR atau terapi movement desensitization and reprocessing, maupun terapi perilaku kognitif. Nah, apabila semua teknik terapi tersebut belum mumpuni untuk mengurangi atau mengatasi PTSD tersebut, maka solusi akhir bisa dibantu dengan obat-obatan, tentunya dengan tenaga ahli yang profesional. Semua berdasarkan resep maupun saran dari tenaga ahli yang profesional ya, tidak dengan sendiri. Nah, kita bahas yang kelima yaitu gangguan makan. Nah, pemicu gangguan pola makan pada remaja termasuk dalam salah satu permasalahan remaja. Kenapa? Karena terobsesi untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal akibat dari rendahnya rasa percaya diri, sehingga melakukan diet tanpa memikirkan dampak negatif resiko yang akan diterima si penderita. Nah, cara mengatasinya bisa dibantu dengan medis ataupun cara konseling, bahkan bisa berkonsultasi kepada dokter spesialis gizi guna mendapatkan bimbingan pola makan yang sehat. Nah, apabila disorder tersebut berlanjut, maka disarankan juga untuk konsultasi ke psikolog. Nah, adapun jenis gangguan pada eating disorder yang terjadi pada remaja itu ada 3 yaitu bulimia. Bulimia ini makan banyak, tak beraturan waktu, namun dia memuntahkannya kembali secara paksa. Ya, dia memuntahkannya kembali secara paksa. Nah, yang kedua yaitu anoreksia. Anoreksia ini konsumsi makanan lebih sedikit, jadi dia lebih sering menghindar ketika jamnya makan. Dia selalu tersugesti di kepalanya itu kenyang, kenyang, dan kenyang, sehingga si penderita tersebut tidak memiliki nafsu makan. Nah, adapun poin yang ketiganya yaitu buying it
eating disorder. Apa itu Bang eating disorder? Dia makannya sampai kenyang, sampai berlebihan, waktunya tidak beraturan namun tidak dimuntahkan. Nah, perbedaan antara bulimia dan buying eating disorder ini apa? Kalau bulimia dia dimuntahkan secara paksa, setelah makan kenyang dia dimuntahkan secara paksa, namun pada buying eating disorder dia tidak dimuntahkan. Nah, jadi disinilah letak jenis-jenis pada gangguan pola makan pada penderita eating disorder. Baik, kita pembahasan yang terakhir yaitu penggunaan zat dan kecanduan. Nah, penggunaan zat dan kecanduan ini kita merujuk pada nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Apa itu nafza? Nafza ini adalah senyawa zat adiktif yang mengakibatkan kecanduan bila individu tersebut mengkonsumsinya. Bahkan hasil konsumsi tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena mempengaruhi kerja otak dan saraf pusat. Nah, langkah penjagaan penyalahgunaan zat adiktif pada remaja ini itu bisa dilakukan di dalam lingkungan keluarga tentunya yang pertama. Yang kedua lah pendidikan ini, turut serta hadirnya pemerintah baik dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling bawah. Yang ketiga yaitu bisa dilakukan secara konseling yang tenaga profesional ya. Jadi konselornya konselor profesional. Nah, ini guna mencegah penyalahgunaan zat adiktif. Cara pengobatannya ada dua, yaitu rehabilitasi dan terapi. Di rehabilitasi ini nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan nih oleh dokter ahli. Kemudian detoksifikasi dan rutinitas komunikasi secara sosial. Nah, ini tahapan-tahapan pada rehabilitasi. Adapun dengan cara terapi yaitu detoksifikasi dengan substitusi. Nah, si penderita diberikan obat untuk membantu memutus penggunaan zat tersebut. Nah, dengan cara kedua di terapi ini bisa dengan cara detoksifikasi tanpa substitusi. Jadi tanpa diberikan obat pemutus ya, si penderitanya tidak diberikan obat pemutus. Nah, mungkin dari semua pembahasan ini cukup sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa-apa yang kita bahas tadi bersama bisa memberikan edukasi tentunya buat diri saya pribadi dan buat seluruh yang menonton tayangan. Demikian dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi.